Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada malam hari ini, Jumat 20 November 2020 dalam Sapa Malam Gembala di edisinya yang ke-179. Kita belajar Kidung Jemaat 179 tadi, Yesus kau kehidupanku. Yang menarik di sini ada kalimat di awal-awal, kau penumpas mautku. Penumpas. Maut perlu ditumpas, dihancurkan, dimusnahkan. Ya, karena ketika Yesus hadir, maka sesungguhnya kehidupanlah yang diberikan kepada setiap orang percaya. Kematian memang harus dilewati, tetapi kematian dikalahkannya, sehingga dia tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Kita boleh masuk dalam maut, tetapi kita melewatinya untuk menuju kepada kehidupan. Sungguh luar biasa Sang Kristus dengan karyanya. Mari kita syukuri dengan kerinduan untuk menyambut sapaan Tuhan, firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah pengasih yang sudah memberkati kami dengan kehidupan, mengalahkan maut hidup kami, sehingga maut tidak lagi berkuasa, tetapi maut menjadi jalan masuk kepada kehidupan. Kami bersyukur malam hari ini Engkau persiapkan kami untuk kembali mendengarkan sabdamu dan dikuatkan melaluinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Tabut Perjanjian. Dan kita boleh mendasarinya dengan membaca Keluaran 25 ayat 10 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita belajar mengenal sebuah benda yang disebut sebagai tabut perjanjian. Bentuknya itu seperti sebuah peti, ya. Ukurannya tadi disebutkan 2,5 kali 1,5 kali 1,5 hasta, ya. Artinya panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 2,5 hasta, dan lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Nah, berapa sih kira-kira ukurannya supaya kita bisa membayangkan? Nah, hasta itu adalah ukuran sekitar 45 cm. Dari sini ke sini, dari sini ke sini itu sekitar 45 cm. Jadi bila dikonversikan dalam meteran itu sekitar 112,5 itu panjangnya, kemudian 67,5 cm maksud saya ya, itu lebarnya, dan 67,5 cm lagi lebarnya. Nah, dibuat dari kayu penaga. Apalagi ini kayu penaga, saya bukan orang yang paham tentang itu, tetapi kemudian saya mencari informasi ya. Jadi kayu penaga ini merupakan salah satu jenis dari pohon akasia. Nah, kalau akasia sudah sering didengar ya. Jadi salah satu jenis pohon akasia itu banyak jenisnya. Kayaknya sekarang pohon akasia merah begitu ya. Namanya pada masa itu disebut sebagai kayu penaga. Seluruhnya kemudian setelah dibuat dilapisi emas.
Bagian atasnya diberi bingkai emas pula. Kemudian dilengkapi gelang-gelang dan kayu pengusung disusukkan di sana untuk mengusung. Dan di atas peti kemudian diberi tutup pendamaian. Nah, kita bicara tutup pendamaian itu di besok hari. Nah, saat peribadahan, tabut itu kemudian diurapi dengan minyak yang kudus, ya. Tabut atau peti ini diurapi dengan minyak yang kudus. Kemudian di dalamnya diletakkan 2 loh hukum Tuhan. Kemudian di depan peti itu diletakkan buli-buli emas yang berisi mana, ya. Dan kemudian juga diletakkan di sana tongkat Harun yang bertunas. Gulungan ke kitab Taurat nggak seperti kayak gini ya, tapi berbentuk gulungan-gulungan itu diletakkan di sampingnya, di samping peti ini. Nah, kemudian secara khusus tabut ini disimpan dalam ruang Maha Kudus, tidak sembarangan. Ruang Maha Kudus tempat hanya perjumpaan antara Tuhan dengan imam yang terpilih bertugas pada waktu itu. Tidak semua. Hanya 1 orang yang dipilih untuk masuk ke sana dalam masa-masa tertentu. Dan kalau dipindahkan, karena ini kan dipakai tabut ini dalam perjalanan dibawa, berarti harus dipindahkan. Nah, kalau dipindahkan, maka selain 2 loh hukum Tuhan tadi, gulungan kitab Taurat dimasukkan di sana, buli emas berisi mana dimasukkan di sana, tongkat Harun juga dimasukkan ke sana. Kemudian tutup pendamaian, kemudian di atasnya ditudungi dengan tabir penudung. Ya, kemudian diangkat oleh para imam yang terpilih, di mana tabut ini posisinya berada di paling depan dalam barisan. Ia diperlakukan dengan hati-hati, ia diperlakukan dengan penuh hormat, bukan karena barangnya, tetapi karena tabut ini merupakan lambang kehadiran Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan, itu tabut perjanjian. Jadi karena ada janji di sana antara Tuhan dengan manusia, tabut dengan seluruh isinya, khususnya 2 awal batu, itu lambang kehadiran Tuhan. Yang menarik ini, Ibu Bapak, Saudara, sahabat GKI Gendut Indah, dalam bahasa Inggris, tabut ini disebut dengan ark. Apa itu artinya? Bahtera. Jadi bukan sekedar peti, tetapi bahtera. Sehingga tabut perjanjian Allah itu the Ark of the Covenant, the Ark of the Covenant of the Lord. Jadi tabut atau bahtera perjanjian Allah. Ark, bahtera. Ini sesuatu yang baru, ya, kita dengar. Walaupun sebelum kita bahasa Inggris sudah ada banyak, dan itu luar biasa artinya. Pelajarannya apa sih? Nah, selama Tuhan Allah hadir bersama dengan saudara, dengan sahabat GKI, maka sesungguhnya sahabat-sahabat GKI berada dalam sebuah bahtera yang menyelamatkan kehidupan saudara. Ya. Memang kita tidak lagi punya lambang tabut perjanjian. Ya. Lambang kita adalah darah Kristus. Perjamuan kudus yang beberapa kali kita lakukan itu lambang kehadiran Kristus, perjanjian yang kudus. Dan selama saudara melakukan itu, mengingat Tuhan dan kemudian mengalami kehadiran Tuhan, saudara seperti berada dalam sebuah bahtera yang melindungi, yang menyelamatkan saudara dari amukan gelombang, ya, dari dahsyatnya badai kehidupan. Karena itu tetaplah berada dalam bahtera itu, tetaplah berada di dalam perjanjian itu. Sang Kristus yang sudah menyediakan darahnya, darah perjanjian yang menyelamatkan saudara, tetap kita pegang, kita pelihara, sehingga kita boleh menerima janji, pemenuhan dari janji itu pada waktunya. Sama seperti kidung jemaat yang kita nyanyikan tadi, kau menumpas mautku. Darah perjanjian Kristus menumpas maut kita. Itulah yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Bersyukurlah dan
bersama-sama dengan Tuhan, berjuanglah untuk tetap memiliki perjanjian itu sampai pemenuhannya. Tuhan Yesus menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami. Sungguh kami bersyukur untuk sebuah pemahaman baru. Perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian itu sesungguhnya adalah bahtera. Seperti bahtera Nuh yang menyelamatkan umat dari banjir, dari dahsyatnya gelombang badai kehidupan. Perjanjian dengan Tuhan adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami yang menyelamatkan. Tolong kami untuk senantiasa berada dalam bahtera itu, berada dalam perjanjian, sehingga Tuhan yang hadir menguatkan dan menyelamatkan kami. Tolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 178. Nah, ini saya harus pakai lagi. 179, mohon maaf, 179, 178 itu kemarin. 179, Yesus Kau Kehidupanku. Kita akan menyanyikan baitnya yang ketiga dan yang keempat. Yesus Kau Kehidupanku. Syukur hati tak henti kepadamu ku beri. Dia yang mau menjadi perjanjian kita yang baru, yang kemudian membuat kita boleh layak mendapatkan keselamatan. Di dalam bahtera keselamatan oleh darah Kristus itu, kita boleh mengalami damai sejahtera sampai pada pemenuhannya yang sejati. Sahabat GKI Gendut Indah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa di esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.